sekolah. Tada, ulang masuk silakan dah. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan ya. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita absen terlebih dahulu ya. Nur Akila, Dini Sulastri, Aswandi Habibi, Asnawi Saputra, Azkia Nur, Raihan Sani Hadiri, Salsabila. Ada yang tidak hadir? Baiklah, materi hari ini Ibu akan membahas tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Sebelum kita
sedangkan hewan itu akan bergerak mencari mangsanya. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak bisa ke dapur mencari makanan, ke pasar, jadi tetap tumbuh hidup di tempatnya sendiri. Kalau tumbuhan itu memang mencari makanan, tetapi dengan metodenya itu dengan cara fotosintesis, dengan dibantunya manusia untuk menyiram tumbuhan dengan air dan memupuknya dan sebagainya. Yang pertama yaitu energi cahaya. Di mana energi cahaya ini, energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Yang kedua, klorofil. Di mana klorofil ini pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Bahwasanya klorofil ini berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Selanjutnya yang ketiga, air. Di mana air ini yang tersimpan dalam tanah dan diserap oleh akar, kemudian melalui batang dan diserap oleh daun. Selanjutnya yang keempat, karbon dioksida. Di mana karbon dioksida ini diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik dan sebagainya. Dan selanjutnya yang kelima, di mana proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, yang bernama kloroplas. Selanjutnya yaitu yang keenam, hasil akhir fotosintesis, yang mana terdapat dua hasil akhir fotosintesis ini. Yang pertama yaitu karbohidrat atau makanan. Yang kedua, oksigen. Di mana karbohidrat ini makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Contohnya seperti apa? Hasil yang umbi-umbian itu, tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti apa? Salsa. Tahu? Oh, pisang. Lalu seperti ubi jala, kentang, dan seperti pohon kelapa yang memiliki buah hasil dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu
oksigen, di mana oksigen ini berproses untuk menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas. Selanjutnya yaitu proses tahapan fotosintesis itu konsepnya mengenai manusia, hewan, dan tumbuhan. Pentingnya proses fotosintesis itu adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Inilah yang membuat pentingnya kehidupan sehari-hari di bumi ini, yaitu tentang manusia dan hewan bergantung kepadanya. Mereka bisa kita amati bisa dipraktekkan nanti tentang prosesnya fotosintesis. Rehan, alat dan bahannya itu gelas, mangkok, gelas, air, dan petikan daun. Dimana misalnya ini gelas. Ini gelas dimasukkan air dan petikan daun yang segar. Petikan daun segar dimasukkan secukupnya sampai tenggelam. Lalu tunggu beberapa menit sampai 30 menit. Lalu di bawah matahari sampai 30 menit akan terjadinya gelembung-gelembung udara di air itu. Maka terjadilah hasil akhir fotosintesis, yaitu adanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di mana karbon dioksida ini yakni gas yang dikeluarkan oleh manusia, hewan untuk bernapas. Sedangkan yang oksigen, gas yang dihirup oleh manusia dan hewan ketika bernapas. Kepada anak-anakku sekalian, coba ke depan siapa yang mengetahui apa saja tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo. Pada salsa. Iya, siapkan. Kumbang. Kumbang. Woi, kumbang. Iya. Coba ke depan. Coba ke depan Jasvia tentang tanaman bunga, tumbuhan bunga. Coba tulis namanya. Yang ada di sekitar lingkungan kita aja ya. Tanaman bunga. Tadi kan tanaman tumbuhan.
Minum kuna kay kalurling nara. Sudah? Kita yang tahu. Yang hewan. Kalau hewan itu bisa mencari makanannya sendiri. Siapa yang tahu hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Coba Kila, maju ke depan. Yang lain ini, sini. Ini anak saya. Ini yang berbentuk hewan di sekitar kita. Oke. Jadi semua anak-anak sekalian sudah tahu ya apa itu buah-buahan dan tumbuhan di sekitar kita, tanaman bunga yang ada di sekitar kita, dan hewan yang ada di sekitar bumi. Rehan. Jadi kesimpulannya dari tema fotosintesis proses paling ini, yang pertama yaitu fotosintesis merupakan proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, dan yang kedua, tumbuhan itu di darat maupun di laut itu masih berfotosintesis. Yang ketiga, untuk berfotosintesis tumbuhan membutuhkan matahari, air, klorofil, karbon dioksida, hasil akhir proses fotosintesis. Selanjutnya yang keempat, hasil dari fotosintesis ini adalah karbohidrat dan oksigen. Dan terakhir, kesimpulannya ini sumber makanan di bumi ini dalam kehidupan sehari-hari di bumi dan di udara itu bernapas dihasilkan oleh proses fotosintesis. Baiklah, kepada anak-anak sekalian, apakah ada pertanyaan dari tema hari ini? Baiklah, kepada anak-anak
tugas besok kepada anak-anakku membawa tumbuh-tumbuhan bunga atau tumbuh-tumbuhan buah-buahan. Coba bawa satu per orang, contohnya ke sekolah ya. Itu tugas kita. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian pembelajaran